Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal TWRP di Redmi Note 5. Sebelum ke tahapan tutorial, bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu TWRP yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan TWRP feedback. Mengganti TWRP sebelumnya yaitu Orenco. Terus juga syarat utama kita melakukan atau memasang TWRP itu harus dalam keadaan unlock bootloader. Di sini perangkat saya sudah dalam keadaan juga ya, jadi siap untuk menginstal TWRP, menginstal custom ROM, menginstal custom kernel dan lainnya. Nah, sebelum ke tahapan sini juga di komputer kalian harus sudah terinstall ADB device sama sudah menginstal driver Xiaomi nya. Nah, sini ADB sudah saya install, driver juga sudah saya install, bahan di sini TWRP sudah saya siapkan. Nah, setelah kalian menyimpan TWRP yang akan digunakan, kalian pindahkan TWRP ini ke folder ADB. Ke folder ADB. Nah, setelah dibuka atau setelah dipindahkan, kalian buka TWRP nya, lalu cari recovery.image. Nah, ini kalian cari file ini, lalu kalian ekstrak ke folder ADB. Nah, setelah diekstrak, kalian aktifkan USB debugging pada perangkat kalian. Biasanya USB debugging ada di opsi pengembang. Di sini saya akan tunjukkan di mana letak USB debugging. Nah, untuk Android P biasanya ada di pengaturan tentang telepon, terus ketuk nomor build. Nah, yang ini ketuk berapa kali sampai muncul tulisan Anda telah menjadi developer atau lainnya, misalkan seperti itu. Nah, setelah itu masuk ke sistem, lalu cari opsi developer. Nah, di sini opsi developer, lalu buka sama kalian, terus aktifkan USB debugging. Nah, yang ini kalian aktifkan. Nah, setelah itu balik lagi ke ADB nya. Di perangkat atau di komputer yang bersistem operasi Windows 7 bisa langsung shift, tekan shift lalu klik kanan lalu open CMD. Untuk Windows 10 caranya kalian buka CMD di Windows. Nah, di sini setelah itu kalian masuk ke folder ADB dengan cara seperti berikut. Jadi titik-titik lalu enter. Jadi titik-titik lalu enter. Nah, di sini kalian arahkan ke folder ADB yang ada di local disk C. Di sini udah pada local disk C, kalian tinggal panggil atau masuk ke direktori ADB-nya. Caranya cd ADB. Nah, ini sudah masuk ke folder ADB nya. Untuk Windows 7 tinggal klik sambil menekan shift lalu cari open Windows, biasanya seperti itu untuk Windows 7. Untuk Windows 10 caranya seperti yang ini. Nah, setelah itu kalian ketikkan ADB device untuk mengecek bahwa perangkat bisa dioperasikan melalui ADB. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini muncul ID device-nya, ID yang saya sambungkan ke komputer saya yang ini. Di sini USB debugging sudah aktif. USB debugging sudah aktif. Lalu kalian ketikkan ADB reboot bootloader. Nah, fungsi ini digunakan untuk memasuki mode Facebook pada perangkat kalian, jadi tanpa harus menekan tombol fisik seperti power plus
power bersama tombol bawah. Jadi dengan mengetikkan perintah ini maka perangkat akan masuk ke mode fastboot. Lalu enter. Nah, perangkat saya sudah restart atau jam mati, lalu nyala dan masuk ke mode fastboot seperti itu. Nah, untuk nge-flashnya recovery-nya yaitu caranya mudah. Kalian tinggal tinggal di sini ketikkan fastboot device. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah bisa dioperasikan atau belum. Lalu enter. Nah, sini sudah terdeteksi ID-nya, ID perangkat saya dalam mode fastboot. Lalu ya sebelum ke tutorial installnya, tadi untuk TWRP ini pindahkan juga ke perangkat kalian, kopikan saja atau pindahkan ke perangkat kalian. Jadi nanti di komputer ada TWRP yang ini, terus di perangkat kalian juga ada TWRP yang ini. Jadi ada dua file tapi sama-sama TWRP gitu. Nah, setelah itu di sini kalian ketikkan fastboot recovery.img. Nah, perintah ini digunakan untuk booting ke recovery.img yang ini. Jadi nanti perangkat kalian akan mengoperasikan recovery ini, tetapi cara ini bukan berarti untuk menginstal, karena nanti untuk penginstalannya melalui perangkatnya. Makanya kenapa saya tadi bilang file TWRP juga harus sudah dipindahkan ke perangkat kalian seperti itu. Nah, di sini kita panggil recovery ini di mode fastboot lalu enter. Nah, maka perangkat akan mati dan masuk ke TWRP-nya. Tunggu sebentar. Nah, perangkat masuk ke recovery-nya. Sebelumnya saya menggunakan orange box di perangkat saya, sekarang udah bisa menggunakan flashback. Namun di sini TWRP ini tidak permanen. Nah, makanya install di sini. Klik install, lalu cari file TWRP yang sudah dipindahkan tadi. Nah, ini yang paling bawah. Lalu kalian swipe to confirm flash agar TWRP kalian permanen. Nah, di sini proses install TWRP flashback sedang berlangsung. Tunggu sampai perangkat menginstalnya dan mati, lalu hidup kembali dan langsung masuk ke TWRP kembali. Nah, di sini sudah masuk kembali. Nah, kalian sudah berhasil menginstal TWRP flashback. Cara ini sering saya gunakan karena tidak mengalami masalah. Berbeda dengan cara menginstal TWRP official terlebih dahulu, lalu menginstal TWRP yang custom seperti flashback, orange box, itu biasanya membutuhkan format data atau encrypt. Biasanya butuh lazy placer lah segala macam itu. Kalau cara ini sudah saya sering lakukan. Jadi kita langsung panggil saja TWRP yang ada di komputer kalian yang ini di mode fastboot tadi. Jadi makanya tetap terbaca SD card-nya. Biasanya kan kalau misalkan kita menggunakan official itu si storage kalian tidak akan terbaca, malah 0 MB. Ini udah bisa terbaca seperti itu. Cara ini aman, gunakan tanpa harus format data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk link bahan saya akan sediakan di deskripsi. Jika ada yang tanyakan, berkomentarlah di channel saya ini atau hubungi saya via WhatsApp. Oke, terima kasih.